Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Tahapan Konflik, Manajemen Keperawatan dan Teknik Manajemen Konflik dalam Pengolahan Ruang Rawat. Kita masuk pada pengertian konflik. Pengertian konflik berasal dari kata bahasa Latin, yaitu kon berarti bersama dan vulgar yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, atau bisa juga berkelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Berikut ini ada beberapa pengertian konflik dari beberapa sumber buku atau beberapa ahli. Menurut Winardi tahun 1994, konflik adalah adanya posisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, ataupun organisasi-organisasi. Selanjutnya, menurut Allo Lilwir tahun 1997, konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, menurut Ramlan Surbakti tahun 1992, konflik yaitu benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Di sini ada jenis-jenis konflik. Yang pertama itu A. Konflik sederhana. B. Konflik berdasarkan sifat. Ketiga, konflik berdasarkan jenis peristiwa dan proses. Terus yang keempat, konflik berdasarkan posisi pelaku konflik. Nah, di sini ada penyebab konflik, penyebab terjadinya ini konflik. Menurut Haikmail tahun 2000, terdapat 6 teori yang menyebabkan konflik, yakni teori hubungan masyarakat. Dalam teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, tidak percayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Tahapan terjadinya konflik. Di sini terdapat 5 tahapan proses terjadinya konflik, yaitu yang pertama, konflik, prakonflik, yang kedua, konfrontasi, dan yang ketiga sama konfrontasi, dan yang keempat akibat, yang kelima pasca konflik. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bentuk manajemen konflik dalam pengolahan ruang rawat. Jenis-jenis konflik di ruang rawat menurut James Stoner dan Charles Winkel dikenal ada 5 jenis konflik interpersonal, konflik interpersonal dan konflik antar individu dan kelompok, dan konflik antar organisasi. A. Konflik interpersonal. Terus B. Konflik interpersonal. C. Konflik antara individu dan kelompok. D. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Terakhir yaitu konflik antara organisasi. Yang kedua, kita masuk pada tahapan konflik, yaitu konflik merupakan suatu keadaan yang terjadi dan mempunyai siklus yang pada akhirnya mencapai puncak yang membawa individu pada sesuatu yang tidak sehat. Di sini ada tahapan-tahapan konflik, yaitu A. Tahap awal, B. Tahap kedua, C. Tahap ketiga, dan D. Tahap keempat.
Teknik manajemen konflik dalam pengolahan ruang rawat. A. Menetapkan tujuan apabila memiliki strategi. Pertama yaitu menghindari, strategi menghindar. Yang kedua mengakomodasi. Yang ketiga kompetisi. Dan yang keempat kompromi. Dan yang terakhir memecahkan masalah atau kolaborasi. Peran dan fungsi pemimpin dalam manajemen konflik. Pemimpin menganalisa jumlah dan tipe konflik yang terjadi sehingga bisa fokus dalam mengatasinya. Yang kedua, manajer seharusnya mengevaluasi setiap level konflik yang terjadi. Ketiga, ketika manajer terlibat konflik seharusnya berpikir eksplisit. Dan yang keempat, manajer tidak terlalu tertekan dalam mempersiapkan sebuah negosiasi. Yang kelima terakhir, jika seorang manajer melibatkan pihak ketiga dalam penanganan konflik, mereka harus mengontrol proses dari hasil perdebatan atau diskusi. Fungsi pemimpin dalam manajemen. Fungsi-fungsi pemimpin dalam manajemen yaitu yang pertama fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Ya, itu mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.